Selamat pagi Ibu Christine dan teman-teman semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan jurnal kami yang berjudul Dampak Pola Asuh Orang Tua Terhadap Sifat Percaya Diri Remaja UPH Jurusan Psikologi Angkatan 2020 berdasarkan teori Baumrind. Anggota kelompok kami terdiri dari saya Abraham, ada Anthony, Karina, Clara, dan juga Jocelyn. Baik, sebelum memasuki pembahasan yang lebih mendalam mengenai jurnal ini, saya akan membahas pendahuluannya terlebih dahulu. Jadi, jurnal ini dibuat untuk melengkapi nilai bahasa Indonesia, di mana kami sebagai mahasiswa atau mahasiswi dari jurusan Psikologi Universitas Pelita Harapan ingin membahas tentang topik pola asuh orang tua pada anak. Di dalam penelitian kali ini, kami ingin melihat apakah terdapat hubungan antara pola asuh orang tua dengan sifat percaya diri remaja. Dengan mengetahui hal ini, kami dapat lebih mengerti mengenai sifat remaja dan langkah tepat yang dapat kami lakukan untuk mencari teman. Hal ini juga dikarenakan kami berada di lingkungan baru dengan teman-teman yang baru di dalam perkuliahan kali ini, sehingga kami butuh untuk mencari tahu apa langkah yang tepat untuk membuat kelompok pertemanan di lingkungan yang baru ini. Selain itu, dengan adanya pandemi COVID-19, di mana kami diharuskan untuk berkuliah secara online, membuat kami menjadi lebih sulit dalam berkomunikasi secara langsung dan diharuskan untuk berkomunikasi secara virtual. Keterbatasan ini menyebabkan kami menjadi sulit untuk mengenal teman baru secara lebih dekat. Remaja adalah kelompok penduduk usia dari rentang umur 10 sampai 19 tahun. Di masa ini, seseorang akan mengalami masa pubertas, di mana remaja akan mengalami banyak perkembangan dalam segi fisik, psikologis, maupun sosial. Semasa puber, selain tahap kematangan primer, remaja juga akan mengalami tahap kematangan seksual sekunder. Jika dilihat dari segi psikologis, dalam tahap kematangan seksual sekunder, pada remaja ditandai dengan perubahan pola pengenalan diri dari anak-anak menjadi dewasa. Dan hal inilah yang menjadi alasan mengapa remaja mulai menjadi mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Meskipun demikian, dalam tahap perkembangan, remaja tetap masih ada di dalam pengawasan dan pengasuhan oleh orang tua. Dalam pembahasan topik ini, pola asuh itu sendiri adalah hubungan antara orang tua dan anak dalam hal pengasuhan seperti mendidik dan memberi bimbingan untuk anak. Dalam pembahasan kali ini, kita akan melihat 3 pola asuh menurut Baumrind. Yang pertama adalah authoritarian parents, atau pengasuhan yang otoriter. Pada pola pengasuhan ini, orang tua mengasuh anak dengan sangat ketat dan cenderung menuntut anak untuk melakukan perintah dari orang tua. Dampaknya, anaknya yang diberikan pola asuh ini akan mengalami rendahnya rasa percaya diri, lebih mengikuti apa yang orang lain katakan, dan lebih bergantung pada orang lain juga. Yang kedua, ada pola asuh otoritatif. Orang tua dengan pola asuh ini cenderung mengarahkan anak dengan lebih rasional dan memberi dukungan kepada anaknya. Meskipun demikian, tetap ada peraturan yang telah disepakati bersama antara orang tua dan anak dengan tujuan agar anak bisa menjadi lebih mengerti dan mau mengikuti aturan. Biasanya, anak dengan pola asuh otoritatif ini akan menjadi lebih bersahabat, kooperatif, kompeten, dan lebih percaya diri dengan apa yang dilakukan. Dan yang terakhir adalah pola asuh permisif. Orang tua yang menggunakan pola asuh ini cenderung tidak memberi batasan sama sekali kepada anaknya dan sangat memanjakan anaknya selama dalam pengasuhan. Anak dengan orang tua yang menerapkan pola asuh permisif akan menjadi pribadi yang kurang dewasa, kurang bersosialisasi, tidak berfokus dengan prestasi, dan lebih mengutamakan dorongan sesaat saja. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah hasil penelitian kami sesuai dengan teori pola asuh dari Baumrind. Jika tidak, apa penyebab dari ketidaksesuaian teori Baumrind? Selain itu, tujuan khusus dilakukannya penelitian ini adalah kami juga ingin melihat pola asuh apa yang kebanyakan menghasilkan anak dengan percaya diri yang tinggi.
dan pola asuh apa yang kebanyakan menghasilkan anak dengan percaya diri yang rendah. Dengan mengetahui dan membahas penelitian kali ini, kami menjadi dapat mengerti sedikit lebih banyak tentang jenis pola asuh orang tua, mahasiswa atau mahasiswi jurusan psikologi Universitas Pelita Harapan angkatan 2020 dan alasan mengapa mahasiswa atau mahasiswi bersikap demikian. Halo, dengan saya Anthony. Saya menjelaskan tentang metode. Pada metode yang akan kita gunakan itu adalah pendekatan secara kuantitatif dengan instrumen penelitian, yaitu adalah survei yang melalui pemberian angket kepada mahasiswa Universitas Pelita Harapan angkatan 2020 yang sedang menempuh pendidikan jurusan psikologi. Pada rentang usia responden itu yang didasarkan pada rentang usia remaja, yaitu 17 sampai 20 tahun. Sehingga kita mengharapkan responden pada sampel penelitian ini adalah sebanyak 50 responden. Dan penyebaran angket ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan dengan jawaban tidak pernah, jarang, kadang-kadang, sering, atau selalu, 0 sampai 4. Yang dimana pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah, saya meminta izin kepada orang tua ketika ingin berpergian keluar rumah, orang tua yang memutuskan jurusan saya ketika SMA maupun kuliah, kemudian orang tua memarahi saya ketika mendapati nilai ulangan yang buruk, orang tua membantu saya dalam menyelesaikan masalah yang saya ceritakan pada mereka, orang tua menghargai pendapat saya dalam rapat, orang tua menuntut saya menjadi ranking teratas, saya dapat mengungkap perasaan saya kepada orang tua saya, orang tua bersedia mendengarkan penjelasan dari saya ketika saya berbuat suatu kesalahan, orang tua mengingatkan saya untuk belajar, orang tua membatasi waktu saya dalam bermain. Saya percaya, dan kemudian saya percaya diri ketika saya melakukan presentasi di kelas, saya berani menyampaikan pendapat saya di kelas, saya memiliki banyak teman baik, saya minta maaf jika berbuat salah, dan berpikir menjadi seorang yang sukses di kemudian harinya. Itu adalah metode kami dalam melakukan penelitian. Yang kemudian next hasil akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, setelah kami melakukan penyebaran survei ini kepada mahasiswa UPH jurusan psikologi angkatan 2020, kami mendapatkan 31 responden, di mana pada awalnya kami menargetkan yaitu 50 responden. Nah, setelah melihat jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kami oleh responden, kami dapat memperkirakan ciri khas dari perilaku pola asuh orang tua kepada mahasiswa UPH Psikologi angkatan 2020 dan memasukkan responden-responden ke dalam 3 jenis pola asuh yang diberikan oleh orang tua mereka. Nah, berikut kami sertakan tabel hasil penelitian kami. Yang pertama, authoritarian parents. Ini merupakan orang tua yang membentuk, mengontrol, dan mengevaluasi segala bentuk perilaku dari anak mereka. Orang tua dengan pola pengasuhan seperti ini, biasanya mereka cenderung mengatur dan menghukum, termasuk ke dalam pengasuhan yang sangat ketat, di mana mereka menuntut anak mereka untuk mengikuti segala perintah yang mereka telah buat untuk sang anak. Orang tua dengan pola pengasuhan ini juga kurang berkomunikasi dengan anak, atau dapat dikatakan tidak menjalin komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Nah, orang tua dengan tipe pengasuhan seperti ini umumnya menjadikan anak sebagai objek yang harus dibentuk oleh orang tua yang merasa lebih tahu dan lebih berpengalaman. Yang kedua, authoritative parents. Merupakan tipe orang tua yang mengarahkan anak secara rasional. Orang tua yang suportif, serta cerdas dan mendukung sang anak. Orang tua mengarahkan anak untuk bersikap mandiri, tetapi masih diberikan batasan. Komunikasi terjadi dua arah. Orang tua selalu mengkomunikasikan dan mendiskusikan hal-hal dengan anak terlebih dahulu. Nah, efek dari pola pengasuhan ini yaitu anak tumbuh dengan penuh dukungan baik secara verbal dan juga lainnya. Mereka tumbuh menjadi lebih ramah, kooperatif, kompeten, serta berorientasi pada kesuksesan. Yang ketiga, ada permissive parents. Dalam pengasuhan ini, orang tua cenderung kurang menaruh kontrol pada anak dan kurang berperan dalam kehidupan anak mereka, sehingga tidak ada batasan dan aturan bagi anak mereka. Mereka merupakan orang tua yang hangat sehingga memanjakan anak dengan sangat.
Orang tua dengan pola asuh seperti ini umumnya sedikit membimbing dan kurang memperhatikan dan memperingatkan sang anak. Orang tua dengan pola pengasuhan seperti ini umumnya merupakan orang tua yang disukai sang anak. Tetapi efeknya, anak dengan tipe pengasuhan seperti ini akan tumbuh dengan kurang dewasa, kurang tegas secara sosial, kurang berorientasi pada pencapaian, dan munculnya kenakalan pada anak. Dari penelitian yang kami lakukan dapat terlihat bahwa mahasiswa UPH Fakultas Psikologi Angkatan 2020 memiliki tingkat kepercayaan diri yang hampir seimbang dengan orang yang merasa tidak percaya diri. Meskipun demikian, lebih banyak yang merasa percaya diri dibandingkan yang merasa kurang percaya diri. Selain itu, kebanyakan dari orang tua mereka mengasuh dengan pola asuh yang tergolong bebas dan tidak mengontrol ataupun membatasi, tetapi dengan prinsip-prinsip yang membentuk pola asuh, yaitu pola asuh authoritative parents. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pembahasan. Untuk pertanyaan nomor 1, yaitu, saya harus meminta izin kepada orang tua ketika saya ingin berpergian keluar rumah. Hasil yang kami dapatkan adalah 90,3% responden menunjukkan bahwa pola asuh yang diberikan oleh orang tua kepada mereka yaitu authoritative parents. Untuk pertanyaan nomor 2, yaitu orang tua memutuskan jurusan kuliah saya ataupun jurusan SMA saya. Hasil yang kami dapatkan adalah 93,6% responden menunjukkan bahwa pola asuh yang diberikan oleh orang tua kepada mereka yaitu authoritative parents. Untuk pertanyaan nomor 3, yaitu orang tua memarahi saya ketika saya mendapatkan nilai ulangan yang tidak baik. Hasil menunjukkan bahwa 90,3% responden menunjukkan bahwa pola asuh yang diberikan oleh orang tua kepada mereka yaitu authoritative parents. Untuk pertanyaan nomor 4, yaitu orang tua membantu saya dalam menyelesaikan masalah yang ada yang saya ceritakan kepada mereka. 58% responden menunjukkan bahwa kurangnya komunikasi dua arah. Untuk pertanyaan nomor 5, orang tua menghargai pendapat saya dalam rapat keluarga. Hasil menunjukkan bahwa 61,3% responden menunjukkan bahwa pola asuh yang diberikan oleh orang tua kepada mereka yaitu authoritative parents. Kemudian untuk soal nomor 6, yaitu orang tua menuntut saya untuk menjadi ranking tertinggi di kelas. Hasil yang kami peroleh adalah 80,7% responden menunjukkan bahwa pola asuh yang diberikan oleh orang tuanya yaitu authoritative parents. Kemudian untuk pertanyaan nomor 7, saya dapat mengungkapkan perasaan saya kepada orang tua saya. Hasil yang kami peroleh adalah 67,7% responden menunjukkan bahwa responden kurang bisa menyampaikan perasaannya kepada orang tua. Kemudian untuk pertanyaan nomor 8, orang tua bersedia mendengarkan alasan saya atau penjelasan dari saya ketika saya melakukan suatu kesalahan. Hasil yang kami peroleh adalah 54,8% responden menunjukkan bahwa pola asuh yang diberikan oleh orang tuanya yaitu authoritative parents. Kemudian untuk pertanyaan nomor 9, di mana orang tua mengingatkan saya untuk belajar. Hasil yang kami peroleh adalah 51,6% responden menunjukkan bahwa pola asuh yang diberikan oleh orang tua kepada mereka yaitu permissive parents. Untuk pertanyaan nomor 10, yaitu orang tua membatasi waktu saya bermain game atau menonton film atau membuka sosial media. Hasil yang kami peroleh adalah 81,7% responden menunjukkan bahwa pola asuh orang tuanya yaitu permissive parents. Untuk pertanyaan nomor 11, yaitu saya merasa percaya diri ketika saya melakukan presentasi di depan kelas. Hasil yang kami peroleh adalah 58,1% responden menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi. Kemudian pertanyaan nomor 12. Saya berani menyampaikan pendapat saya di depan kelas. Hasil yang kami peroleh adalah 58,1% responden menunjukkan kepercayaan diri yang kurang tinggi. Kemudian untuk pertanyaan nomor 13, yaitu saya memiliki banyak teman baik. Hasil yang kami peroleh adalah 80% responden menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi. Kemudian untuk pertanyaan nomor 14, yaitu saya akan meminta maaf jika saya berbuat salah.
Hasil menunjukkan bahwa 93,5% responden menunjukkan pola asuh orang tua yaitu authoritative parents. Kemudian untuk pertanyaan nomor 15, yaitu saya berpikir akan menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Hasil yang kami peroleh adalah 87,1% responden menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa kesalahan pada pola asuh orang tua terhadap anak. Yang pertama, membuat anak bingung dengan memberi terlalu banyak pilihan. Yang kedua, terlalu memanjakan anak sehingga anak sulit merasa puas. Yang ketiga, menganggap bahwa kepintaran adalah hal yang paling penting, sehingga membuat anak menjadi arogan atau bisa jadi tertekan. Yang keempat, orang tua terlalu sering mengkritik sehingga anak tumbuh menjadi pribadi yang kurang percaya diri. Yang kelima, terlalu membebaskan anak untuk bermain media sosial. Yang keenam, orang tua terlalu melindungi anak yang membuat anak itu kurang bisa menghargai sesuatu karena kurangnya pengalaman untuk menghadapi masalah. Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk menerapkan pola asuh yang baik kepada anak. Yang pertama, untuk meningkatkan rasa percaya diri anak, orang tua dapat memberikan pujian ketika anak sudah berusaha melakukan yang terbaik. Yang kedua, berfokus untuk mengembangkan kelebihan anak dan jangan membandingkan dengan orang lain. Yang ketiga, mengajarkan anak untuk bertanggung jawab. Yang keempat, menciptakan lingkungan yang positif untuk anak supaya anak dapat bertumbuh menjadi pribadi yang baik dan tidak mudah putus asa. Yang kelima, lakukan komunikasi dengan anak agar anak dan orang tua dapat saling terbuka dan terbangunnya komunikasi dua arah. Dengan hal ini, anak akan merasa nyaman untuk bercerita kepada orang tua. Selamat pagi Bu Kristina dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Karina Payu dan pada saat ini saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan bagian simpulan dari jurnal yang telah kami buat sebelumnya untuk pemenuhan tugas akhir bahasa Indonesia. Nah, di sini ada kesimpulan yang pertama nih teman-teman, di mana kebanyakan mahasiswa UPH jurusan psikologi angkatan 2020 yang dimana kami telah menyebar kuesioner dan mereka menjawabnya memiliki orang tua dengan pola asuh otoritatif, karena dari sebanyak 31 responden yang telah menjawab kuesioner kami, ada 9 mahasiswa yang mendapat pola asuh permisif dari kedua orang tuanya, sedangkan hanya 3 mahasiswa yang mendapat pola asuh otoritarian. Nah, dari jumlah 31 ini, ada 9 yang permisif, ada 3 yang otoritarian, jadi sisanya itu adalah mahasiswa yang mendapatkan pola asuh otoritatif, di mana itu ada sebanyak 19 orang. Oke, lanjut ke kesimpulan kedua, di mana 3 orang mahasiswa yang mendapatkan pola asuh otoritarian ini, terdapat 2 yang tidak percaya diri dan hanya 1 orang yang percaya diri. Nah, dari 9 mahasiswa tadi yang mendapatkan pola asuh otoritatif, terdapat 8 yang tidak percaya diri dan terdapat 11 orang yang percaya diri. Di sini kita melihat perbedaan antara jumlah mahasiswa yang mendapat percaya diri dan tidak percaya diri dari kedua pola asuh ini, di mana di pola asuh otoritarian lebih cenderung mahasiswanya itu tidak percaya diri lebih banyak daripada yang percaya diri, dan begitu sebaliknya di otoritatif. Nah, sedangkan dari 9 mahasiswa yang mendapatkan pola asuh permisif, terdapat 4 yang tidak percaya diri dan terdapat 5 orang yang percaya diri. Ini hampir sama dengan pola asuh yang didapat di otoritatif, di mana lebih banyak yang merasa percaya diri daripada yang tidak percaya diri. Namun dari hasil ini kita dapat melihat perbandingannya itu tidak terlalu besar, atau dapat dilihat hanya beberapa siswa atau mahasiswa yang mendapatkan lebih di salah satu pola asuh. Nah, dari hal tersebut kami menyimpulkan bahwa pola asuh bukanlah alasan yang mendasar bagi seseorang untuk
memiliki kepercayaan diri atau tidak, karena masih banyak hal lain yang dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan diri seseorang. Namun, walaupun tidak menjamin pola asuh memiliki dampak bagi terbentuknya kepercayaan diri pada remaja atau pada mahasiswa, dapat kita lihat dari hasil jawaban yang telah responden jawab pada kuesioner kami. Kebanyakan remaja yang mendapatkan pola asuh otoritatif memiliki rasa percaya diri yang tinggi, dan hal ini terkait dengan teori Moungrin, di mana teori-teori tersebut telah kami jelaskan di video sebelumnya, dan itu tujuannya dari orang tua pada pola asuh otoritatif ini adalah untuk mencapai kesuksesan pada anak, dan hal tersebut memberi efek, yaitu anak menjadi lebih percaya diri pada dirinya sendiri untuk mencapai kesuksesannya. Oke teman-teman, ini adalah referensi yang kami gunakan dalam penyusunan jurnal kami. Dan sekian dari presentasi kami. Terima kasih telah menyaksikan presentasi kami, dan semoga apa yang telah kami sampaikan dalam presentasi ini benar-benar menjadi bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih sekali lagi.